Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 20010011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus penetapan harga transfer. Sebelum kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan harga transfer? Apakah harga yang dipindahkan dari divisi yang satu ke divisi yang lain? Atau harga apa aja sih yang dipindahkan? Jadi, harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang ditetapkan oleh divisi penjual ke divisi pembeli dalam satu perusahaan yang sama. Misalnya pada PT Aqua, ada divisi yang berfungsi sebagai divisi pembeli dan ada divisi yang berfungsi sebagai divisi penjual. Anggaplah untuk perusahaan satu produk Aqua membutuhkan packaging berupa botol plastik. Oleh karena itu, divisi yang memproduksi air mineral membutuhkan botol plastik untuk packagingnya. Nah, botol plastik bisa dibeli ke divisi yang memproduksi botol plastik atau dibeli di pasar. Divisi penjual yang memproduksi botol plastik bisa menjual produknya ke divisi pembeli atau ke pasar. Selanjutnya, skema harga transfer. Untuk harga yang ditetapkan kepada pihak eksternal adalah harga pasar, sedangkan untuk harga yang ditetapkan kepada pihak internal adalah lebih murah. Itulah yang disebut dengan harga transfer. Selanjutnya, aplikasi harga transfer. Harga transfer hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki pusat laba atau pusat investasi dan output suatu divisi merupakan input dari divisi lainnya. Yang kedua, nilai dari barang yang ditransfer adalah pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembeli. Tujuan harga transfer yang pertama sebagai penilaian kinerja yang akurat, karena tidak ada satu manajer divisi pun yang memperoleh keuntungan atas beban divisi lain. Yang kedua, untuk mencapai keselarasan tujuan, manajer divisi akan memilih tindakan yang akan memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, untuk menciptakan otonomi, manajemen pusat tidak memiliki wewenang atau intervensi dengan keputusan yang diambil oleh manajer divisi. Kebijakan harga transfer. Kebijakan yang pertama adalah harga transfer minimum. Pada harga transfer minimum, harga transfer ini tidak akan membuat divisi penjual mengalami kerugian jika produksi dijual ke pihak internal. Harga transfer ini menggunakan variabel costing. Jika dan hanya jika perusahaan memproduksi tidak dalam kapasitas penuh. Berikutnya, kebijakan yang kedua, harga transfer maksimum. Pada harga transfer maksimum ini tidak akan membuat divisi pembeli mengalami kerugian jika produk dibeli dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, untuk kasus PT Maju Semangat memproduksi barang dengan nama AB yang diprosesnya melalui dua divisi, yaitu divisi komponen dan divisi produk. Divisi komponen membuat produk A, sedangkan divisi produk membuat produk B dengan bahan baku produk A yang dapat dibeli dari divisi komponen atau dari pasar eksternal. Berikut biaya untuk memproduksi produk A adalah bahan baku langsung sebesar 5.000, tenaga kerja langsung 10.000, overhead pabrik variabel 2.000, dan overhead pabrik tetap 4.000, jadi totalnya adalah Rp21.000. Biaya lainnya yang dikeluarkan oleh divisi komponen adalah penjualan dan ADM tetap sebesar 3 miliar dan penjualan variabel per unitnya Rp20. Saat ini divisi komponen menjual produk A pada pelanggan di luar perusahaan pada harga Rp31.000. Divisi komponen mampu memproduksi sebanyak 250.000 unit produk A per tahunnya. Namun, karena kondisi ekonomi yang melemah, hanya 200.000 produk A yang diharapkan terjual di tahun depan. Sedangkan beban penjualan dapat dihindarkan jika produk A dijual dalam perusahaan. Divisi produk membeli produk A yang sama dari pasar eksternal pada harga Rp30.000. Divisi produk diperkirakan menggunakan 50.000 unit produk A tersebut di tahun depan. Manajer divisi produk bernegosiasi bahwa divisinya akan membeli produk A dari divisi komponen pada harga Rp24.000 per unit.
Diminta yang pertama, tentukan harga transfer minimum yang akan diterima divisi komponen. Yang kedua, tentukan harga transfer maksimum yang akan dibayar divisi produk. Dan yang ketiga, menurut Anda, haruskah transfer internal terjadi jika negosiasi sebesar 24.000 diterima oleh divisi komponen? Dan yang keempat, anggaplah kedua divisi menyepakati harga transfer sebesar Rp27.000. Hitunglah laba operasi divisi komponen pada tahun depan. Penyelesaian kasus untuk yang pertama, jadi harga transfer minimum yang akan diterima oleh divisi komponen adalah sebesar 17.000 karena ada kapasitas menganggur sebanyak 50.000 unit, maka yang diperhitungkan hanya biaya variabelnya, yaitu 21.000 dikurang dengan 4.000 sama dengan Rp17.000. 4.000 ini adalah overhead tetapnya. Untuk yang kedua, jadi harga transfer maksimum yang akan dibayar divisi produk adalah sebesar Rp30.000 karena divisi produk membeli produk A yang sama dari pasar eksternal adalah sebesar Rp30.000. Untuk yang ketiga, menurut saya transfer internal harus terjadi karena masih ada kapasitas menganggur sebanyak 50.000 unit produk A dan divisi komponen akan memperoleh keuntungan dengan menjual dengan harga Rp24.000 tersebut. Karena total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk A tersebut hanya sebesar Rp21.000. Jadi jikalau diterima dengan harga Rp24.000 tersebut, maka perusahaan juga akan memperoleh keuntungan. Yang keempat, laporan laba rugi. Untuk penjualannya, 27.000 dikali dengan 50.000 unit. 27.000 ini adalah harga yang disepakati oleh divisi komponen dan divisi produk. Kita tambahkan dengan 31.000 dikali dengan 200.000. 31.000 ini adalah harga yang dijual oleh divisi komponen di luar perusahaan. Totalnya adalah Rp7.550.000.000. Selanjutnya untuk beban overhead variabel, yaitu 17.000 kita kalikan dengan 250.000. 17.000 ini didapatkan dari total 21.000 kita kurangi dengan 4.000. 4.000 adalah overhead tetapnya. Totalnya adalah Rp425 juta. Selanjutnya beban penjualan variabel. Untuk beban penjualan variabel ini, Rp20 kita kalikan dengan 200.000 unit. Kenapa 200.000 unit? Karena beban penjualan variabel ini dapat dihindarkan jika produk dijual di dalam perusahaan. Karena yang dijual di luar perusahaan hanya sebanyak 200.000 unit, maka kita kalikan dengan 200.000 unit. Yang 50.000 unitnya tidak dikenai beban penjualan variabel. Totalnya Rp4 juta. Jadi margin kontribusinya adalah penjualan kita kurangi dengan beban overhead variabel, kita kurangi dengan beban penjualan variabel. Jadi Rp7.121.000.000. Selanjutnya kita kurangi dengan biaya overhead pabrik tetap, yaitu 4.000 kita kalikan dengan 250.000 unit. Hasilnya adalah 1 miliar dan kita kurangi dengan penjualan dan ADM-nya sebesar 3 miliar. Jadi total laba operasinya adalah sebesar Rp3.121.000.000.